dan Ketua Perguruan Tinggi, Ibu dan Bapak Dekan, beserta semua jajaran pengelola perguruan tinggi, para pembicara kita malam ini, dan semua hadirin. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semuanya, pertama-tama kami atas nama penyelenggara mengucapkan selamat datang dan terima kasih pada acara kita malam ini, yaitu Indonesia Best School of Communication and Management pada tahun 2013. Pada hadirin semuanya, acara ini sebetulnya merupakan rangkaian program dari sebuah survei yang kami selenggarakan, yaitu survei untuk mencari sekolah komunikasi dan manajemen pemasaran yang terbaik di negeri kita. Survei ini sudah kami selenggarakan sejak 4 tahun yang lalu, dan tahun ini merupakan survei keempat yang kami selenggarakan. Jadi alhamdulillah kami dapat melakukan survei ini secara konsisten dari tahun ke tahun selama 4 tahun berturut-turut. Kami dalam melakukan survei ini memang hanya fokus di bidang komunikasi, manajemen, dan pemasaran. Ya. Nah, ini kenapa? Ya karena seperti Bapak Ibu mungkin juga mengetahuinya, karena kami di Majalah Make memang bidang yang kami geluti, yang kami tekuni memang di bidang marketing communication. Jadi kami ingin fokus di bidang yang memang kami menguasainya. Ya. Nah, kenapa kami menyelenggarakan survei ini? Ya. Jadi kami menyelenggarakan survei ini karena kami ingin memberikan feedback, ingin memberikan umpan balik kepada para pemilik dan pengelola sekolah-sekolah komunikasi di Indonesia dan sekolah manajemen di Indonesia. Nah, umpan balik ini berdasarkan survei yang kami lakukan kepada para calon mahasiswa, kepada para orang tua mahasiswa dan calon mahasiswa, dan ini yang juga lebih penting lagi, survei kepada para user, yaitu para pengguna atau perusahaan-perusahaan yang memberikan lapangan pekerjaan kepada para lulusan perguruan tinggi. Nah, apa sebetulnya feedback atau umpan balik yang ingin kami berikan kepada para pemilik dan para pengelola perguruan tinggi? Nah, pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan bahwa survei yang kami lakukan ini mengukur ada 8 variabel, ya, ada 8 variabel. Yaitu yang pertama yang diukur adalah reputasi dari sekolah, ya, dari perguruan tinggi. Jadi seperti apa reputasi perguruan tinggi tersebut. Kemudian seperti apa kualitas lulusannya. Ini misalnya apakah lulusannya diakui, mudah mencari kerja, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kesesuaian antara biaya dan nilai atau manfaat yang didapat. Ya. Jadi di sini juga faktor yang sangat penting. Jadi dalam studi-studi customer satisfaction, kesesuaian antara biaya dan manfaat yang didapat ini menjadi faktor yang sangat menentukan. Kemudian yang keempat adalah seperti apa kesetaraan perguruan tinggi dengan perguruan tinggi di luar negeri. Nah, ini juga menjadi sangat penting sebab seperti kita ketahui semakin banyak perguruan tinggi dari luar negeri yang masuk ke negeri kita. Jadi tidak bisa tidak perguruan tinggi kita juga harus terus meningkatkan kualitasnya sesuai standar yang berlaku di tingkat global. Kemudian yang diukur yang kelima adalah fasilitasnya. Kemudian yang keenam adalah kontribusi sosial yang sudah dilakukan, dan ini juga sangat penting. Mungkin waktu kita kuliah dulu kan kita juga pernah mengalami bagi para senior misalnya tentang tridharma perguruan tinggi. Nah, jadi kontribusi sosial ini juga menjadi salah satu tolok ukur yang kita lakukan. Kemudian yang ketujuh adalah prestasi yang membanggakan, dan ini memang mutlak harus diukur. Jadi sejauh apa perguruan tinggi tadi dapat mencetak prestasi dalam berbagai hal. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah tingkat rekomendasinya. Jadi kami juga menanyakan apakah perguruan tadi direkomendasikan tidak oleh mahasiswa atau alumni-alumninya. Nah, ini rekomendasi ini sangat penting, ya. Jadi kalau sebuah lembaga itu sudah sampai pada taraf direkomendasikan,
itu artinya dia sudah beyond satisfaction. Jadi kalau puas saja kadang-kadang orang belum mau merekomendasikan, tapi kalau udah beyond satisfaction biasanya dia juga akan mau merekomendasikan. Nah, jadi ukuran ini juga menjadi perlu kami masukkan dalam variabel survei kami. Nah, kemudian yang terakhir adalah pendapat dari user. Ya, ini yang kami survei adalah eksekutif HR dari perusahaan-perusahaan yang menampung alumni perguruan tinggi. Ya. Nah, tapi metode yang kami lakukan, kalau boleh kami sampaikan juga. Jadi pertama kami menyaring kandidat perguruan tinggi dengan memakai akreditasi yang sudah dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional. Ya. Jadi BAN seperti kita ketahui kan membuat akreditasi, ada yang A, ada yang B, dan seterusnya. Jadi yang kami ikutkan dalam survei ini adalah yang lolos akreditasi A dan B ya. Jadi setelah kami memperoleh nama-nama perguruan tinggi atau perguruan tinggi yang mendapat akreditasi A dan B, nama-nama tadi kemudian yang kami survei ya. Kami survei dengan menggunakan 8 variabel tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, setelah hasil survei ke para calon mahasiswa dan orang tua tadi dengan menggunakan 8 variabel tadi keluar, kemudian kita membuat peringkat 10 besarnya di masing-masing kategori ya. Jadi ada kategori komunikasi, kategori sekolah manajemen, kategori akreditasi A dan B. Nah, setelah keluar top 10-nya di masing-masing kategori, nah baru yang top 10 inilah yang kami mintakan pendapatnya ke para user ya. Jadi demikian para hadirin semuanya secara garis besar metode yang kami lakukan. Dengan metode itu kami juga berharap memang akan dapat menyaring perguruan tinggi yang memang diakui tidak saja oleh calon mahasiswa dan orang tua mahasiswa, tapi juga oleh para user atau industri ya. Para hadirin semuanya, dengan hasil survei ini kami sungguh berharap kita semua para pengelola, para pemilik perguruan tinggi akan dapat mengetahui posisi masing-masing perguruan tingginya ya. Jadi dengan feedback ini kami harapkan para pengelola perguruan tinggi dapat mengetahui feedback atau posisi masing-masing perguruan tingginya. Nah, dengan mengetahui posisinya ini artinya dari apa kelebihannya dan juga apa kekurangannya, kita berharap kita semua di sini bisa terus meningkatkan kinerja masing-masing perguruan tinggi. Sebab seperti kita ketahui sekarang persaingan di dunia pendidikan sangat ketat ya. Persaingannya sangat ketat, tidak hanya di dalam negeri tapi juga bersaing untuk merebut hati anak-anak yang juga ingin sekolah di luar negeri, atau sekolah-sekolah yang sekarang mulai banyak membuka cabang di dalam negeri kita ya. Jadi persaingannya sangat ketat, dan selain itu juga kita juga harus bisa makin memahami bahwa calon mahasiswa dan mahasiswa kita ini sekarang juga berubah. Mereka sudah jauh berbeda dibandingkan calon mahasiswa 5-10 tahun yang lalu. Jadi behavior mereka berbeda, cara belajar mereka berbeda, minat mereka juga berbeda. Ini juga harus kita pahami supaya kita juga dapat memberikan proses belajar mengajar yang sesuai dengan karakter anak-anak muda sekarang. Nah, jadi dengan adanya feedback itu, mudah-mudahan kami juga akan dapat memberikan catatan-catatan yang berguna bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, dengan hasil survei ini, pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas prestasi Ibu dan Bapak semuanya dalam mengelola perguruan tingginya masing-masing. Mudah-mudahan dengan prestasi ini dapat lebih memacu lagi para pengelola perguruan tinggi di Indonesia untuk bisa terus meningkatkan kualitas belajar mengajar yang lebih baik lagi di negeri kita. Dan mudah-mudahan lagi dengan prestasi ini para pengelola perguruan tinggi juga dapat lebih memenuhi keinginan para user atau industri, sehingga ada kebutuhan dan permintaan yang benar-benar match ya. Nah, makanya juga pada malam ini kami nanti juga akan ada panel talk show yang juga membahas tidak saja hanya dari aspek akademis, tapi juga dari aspek
industri. Jadi nanti akan ada juga pembicara dari industri yang juga mungkin nanti akan bisa memberikan feedback sehingga dapat terjadi dialog yang membawa manfaat bagi kita semuanya. Jadi sekali lagi selamat kepada para pengelola perguruan tinggi. Mudah-mudahan prestasi ini dapat terus memacu kita untuk meningkatkan prestasi dan dapat memberi inspirasi kepada perguruan tinggi yang lain untuk dapat juga meraih prestasi. Pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada perwakilan perguruan tinggi yang nanti akan berbagi pengalaman dan juga tantangan kepada kita, yaitu yang pertama Bapak Profesor Dr. Andes Hadri Kusuma MPA, ya. Ini beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Kemudian yang kedua Bapak Dr. Deden Ramdan, ini Wakil Rektor 3 Universitas Pasundan, Universitas dari Bandung yang pertumbuhannya luar biasa sejak beberapa tahun terakhir ini. Kemudian ada juga wakil dari industri yaitu Bapak Bambang Sumaryanto, beliau dari PNG, perusahaan multinasional yang sangat berkaliber global. Kemudian ada juga Ibu Febriati Nadira dari Mandiri Sekuritas yang juga merupakan profesional yang mempunyai pengalaman luas di bidang marketing communication. Nah, nanti panel diskusi ini akan dimoderatori oleh Ibu Elke Alexandrina, maaf. Beliau adalah Dekan Stikom London School of Public Relations Jakarta. Nah, jadi mudah-mudahan nanti talk show yang kami sajikan akan dapat membawa manfaat yang banyak bagi kita semuanya untuk bisa belajar lebih baik lagi. Para hadirin semuanya, kami harus mengakui bahwa survei yang kami lakukan ini tentu masih ada kekurangannya di sana sini. Nah, untuk itu kami juga akan dengan sangat senang hati kalau ada feedback, masukan untuk penyempurnaan survei yang kami lakukan. Dan kemudian juga dalam rangka supaya kita bisa terus meningkatkan kinerja kita masing-masing, kami juga berencana nanti secara periodik akan melakukan gathering seperti ini, mungkin 4 bulan sekali, untuk membahas isu-isu yang aktual di dunia pendidikan supaya kita bisa terus saling connect, bisa terus saling berbagi pengalaman. Tujuannya satu, ya supaya kita bisa terus meningkatkan kinerja kita masing-masing. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak semuanya, dan sekali lagi selamat. Dan terima kasih juga kepada para pendukung acara malam ini sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Demikian dari kami. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.